Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Siti Jelita dengan NIM 33332300106 dari kelompok 8 Penelitian Operasional 1 Shift 1. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan yang telah diberikan pada modul 4 metode transportasi. Sebelum itu, kita akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Suatu perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang otomotif. Perusahaan tersebut saat ini sedang memiliki permasalahan dalam pendistribusian barang hasil produksinya berupa roda tipe 428 karena biayanya yang cukup tinggi. Berdasarkan data yang ada, terdapat 5 perusahaan rekanan yang secara rutin memesan roda tipe 428 di PT XYZ sebagai berikut. Jadi ada perusahaan Astra Auto Parts atau AOP sebanyak 65.459 unit. Ada Honda Genuine Parts atau HGP sebanyak 234.609 unit. Lalu Kawasaki Genuine Parts atau KGP sebanyak 300 unit. Lalu Suzuki Genuine Parts atau SGP sebanyak 11.659 unit. Dan Yamaha Genuine Parts atau YJP, YGP sebanyak 59.759 unit. Kemudian, PT XYZ memiliki 2 warehouse utama untuk menyimpan hasil produksinya sebelum dikirimkan ke customer. Berikut ini merupakan data berupa rata-rata kapasitas warehouse PT XYZ. Jadi ada warehouse Cilengsi, dia 223.618 unit, lalu warehouse Pulau Gadung 148.168 unit, lalu warehouse DC Cakung yaitu 178.214 unit. Berikut ini merupakan data berupa biaya yang diperlukan dalam satuan rupiah untuk mengirimkan roda tersebut. Ini ada data biaya yang diperlukannya. Lalu, bantu perusahaan tersebut untuk mencari solusi optimal dengan menggunakan pendekatan masalah transportasi menggunakan software Microsoft Excel, POM-QM, dan RStudio. Baik, jadi yang pertama kita akan menggunakan software Microsoft Excel terlebih dahulu, dan kita bakal mindahin data-data yang ada di soal ke Microsoft Excel. Oke, baik. Jadi di sini kita udah pindahin data-data yang ada di soal ke Microsoft Excel. Nah, di sini kita mau ngecek nih sekarang apakah jumlah demand-nya itu udah sama dengan jumlah supply-nya. Kalau misalkan udah, nanti kita bisa lanjutin langkah selanjutnya buat nentuin biaya minimumnya gitu. Dengan if sum kapasitas unitnya, jadi pemesanan rata-rata. Ya, lalu kalau misalkan udah aman dia bakal oke. Apa harus tambah M? Nah, jadi di sini berarti kita harus menambah dummy biar antara jumlah supply dan jumlah demand-nya itu sama. Nah, di sini kita bakal pindahin dulu datanya. Lalu dummy-nya itu kita isiin 000 aja. Nah, jadi untuk jumlah dari dummy-nya ini kita ambil dari jumlah supply-nya dikurangi dengan jumlah demand-nya. Biar antara supply sama demand-nya itu dia seimbang gitu. Karena jumlah supply-nya itu lebih besar daripada jumlah si demand-nya gitu. Jadi kita sum antara jumlah supply-nya dikurangi sum. Nah, jadi kita udah dapetin dummy-nya itu 178.214. Nah, kita bakal cek lagi nih apakah ini udah aman atau masih belum gitu. Ini kita rubah terlebih dahulu. Hmm. Nah, ini udah aman, kita jadi bisa lanjutin ke langkah selanjutnya buat nentuin biaya minimumnya. Nah, untuk rata-rata kapasitas ini dia itu jumlah dari seluruh warehouse Cilengsi gitu, dari setiap
rekanan perusahaan gitu. Nah, ini kan buat warehouse Cilengsi berarti kita sum dari setiap perusahaan gitu. Nah, terus yang pemesanan rutin ini juga dari eh, jumlah dari setiap apa perusahaan rekanan gitu. Nah, gitu. Jadi kita sum lagi kayak gini. Nah, selanjutnya untuk biaya minimumnya ini kita bakal eh, masukin rumus sum product. Nah, ini tuh perkalian antara si biayanya dengan jumlah alokasi barangnya gitu di setiap perusahaan. Jadi ini. ini. Nah, kalau udah seperti ini, kita bakalan langsung ke eh, da ke solver buat menyelesaikan atau untuk melihat biaya minimumnya ini berapa. Jadi kita ke tab data, kita ke solver. Terus untuk set objektifnya ini kita kan mau cari si biaya minimumnya. Jadi kita taruh di cells yang biaya minimum. Terus ya kita bakal cari minimum. Jadi ininya to minimum. Lalu by changing variable cellsnya itu dia yang untuk tabel yang isinya nanti bakal jadi alokasi si barangnya gitu. Yang ini. Terus untuk subject to constraints-nya itu ada ini dan constraints-nya itu dia yang cell ini. Nah, kayak gini. Terus buat yang satu lagi juga sama, tapi dia di rata-rata kapasitasnya. Nah, di sini select solving method kita pilih simplex LP atau linear programming. Lalu setelah itu kita solve. Nah, jadi di sini kita dapetin nih bahwa biaya minimumnya itu sebesar 39.082.920 rupiah. Di mana dengan alokasi barang di tiap-tiap perusahaannya itu, nah di mana jumlah alokasinya ini untuk AOP itu ada 65.459.000 untuk di warehouse di Sisakung, terus di HGP itu ada 86.741 di warehouse Cilengsi dan 147.868 di warehouse Pulau Gadung. Lalu di KGP itu ada 300 di warehouse Pulau Gadung, di SGP ada 11.659 di warehouse di Cakung, terus di YGP-nya itu ada 59.759 di warehouse Cilengsi. Nah, untuk dummy-nya ini dia tidak mempengaruhi apa-apa karena kan ada karena variabelnya juga di sini itu 000. Baik, selanjutnya kita bakal menggunakan software POM-QM. Nah, kita ke modul 3, terus kita pilih yang transportation. Hmm. Nah, number of source-nya itu 3, dan tujuannya itu ada 5. Ini ya, objektifnya minimasi. Oke. Nah, ini kita copy dari data sebelumnya. Nah, setelah ini kita ke solve. Solve. Nah, di sini kita dapetin hasil yang sama dengan software Microsoft Excel sebelumnya, itu di mana solusi optimumnya atau biaya minimumnya itu sebesar 39.082.920 rupiah. Tapi di sini kita ada perbedaan alokasi barang gitu, penempatan alokasi barang. Tetapi itu tidak mempengaruhi hasil dari biaya minimumnya gitu, karena jumlahnya itu sama aja. Nah, di sini juga ada keterangan shipping list-nya dari mulai eh, shipment, terus cost per unitnya, sama shipment cost-nya. Baik, jadi selanjutnya kita menggunakan software RStudio. Nah, di sini kita bakalan install dan aktifin package-nya dulu buat menyelesaikan permasalahan dari metode transportasi ini. Kita bakal run dulu.
Nah, udah ke install dari package-nya dan juga library-nya. Terus di sini kita masukin data biaya pengirimannya dengan bikin matriks gitu. Atau nanti itu bakal muncul kayak tabelnya gitu. Nah, di sini kita masukin data yang dari soal, data biayanya. Tapi jangan lupa juga kita tambahin daminya. Karena kan tadi itu supply-nya itu tidak sama dengan demand-nya ya. Jadi kita tambahin dummy. Ini kita run. Nah, ini bakalan muncul kayak tabel gitu. Nah, terus jadi kita masukin juga rata-rata kapasitas dan pemesanan rutinnya. Pakai sintaks seperti ini buat kayak gini. Terus kita bakal coba run. Udah, lalu kita bakalan langsung mau menampilkan hasil eh, atau biaya minimumnya. Nah, di sini kita dapetin hasil yang sama dengan software-software sebelumnya, di mana biaya minimumnya itu sebesar 39.882.920 rupiah. Nah, dengan eh, alokasi barangnya yang seperti ini. Baik, mungkin sekian video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.